gimana nih kabarnya adik-adik semuanya hari ini? Tetap sehat, tetap gembira di rumah aja. Nah, adik-adik, ada yang udah tahu hari ini kita mau ngapain? Ada yang udah tahu? Nah, hari ini kita itu mau sama-sama mendengarkan sebuah cerita. Ada yang udah tahu cerita kali ini tentang apa? Ada yang udah tahu? Oke, cerita kali ini itu tentang topi yang kakak pakai hari ini. Nah, ceritanya itu tentang sebuah topi untuk Ivan. Ada yang sudah tahu ceritanya? Nah, kalau ada yang belum, kita mau sama-sama dengarkan cerita ini. Yuk, sekarang adik-adik semuanya ikutin kakak untuk tepuk diam ya. Oke? Oke, yuk sekarang kita tepuk diam. Tepuk diam. Aku siap mendengarkan. Oke, sekali lagi ya. Oke, yuk. Tepuk diam. Aku siap mendengarkan. Wah, hebat. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, kalau kita siap, kita mulai ya adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Ivan. Ivan adalah seorang anak laki-laki yang bahagia. Dia tinggal di desa yang bernama Desa Topi, sebuah tempat di mana setiap orang memakai topi. Tapi mereka tidak memakai sembarang topi. Para dokter memakai topi dokter. Para koki pun juga memakai topi koki. Dan semua orang memakai topi. Nah, ayah Ivan adalah sang pembuat topi. Beliau seorang pembuat topi yang sangat terampil. Orang-orang biasanya datang ke tokonya untuk memesan sebuah topi. Dan tentu ayah Ivan akan bertanya, apa yang Anda suka kerjakan? Saya paling suka memancing ikan, begitu kata seseorang. Apakah Anda mahir memancing? Ya, tentu saja. Kalau begitu, Anda perlu sebuah topi mancing. Dan maka dari itu, ayah Ivan akan membuatkannya lengkap dengan sebuah alat-alatnya. Dan karena semua orang memakai topi, mereka jadi tahu apa yang orang lain suka kerjakan. Semua orang memakai topi, dan Ivan hari ini akan segera memiliki topinya sendiri. Ivan pun senang dan ia berjalan-jalan, tidak lupa untuk memakai masker dan juga selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, buat adik-adik semuanya itu harus seperti Ivan ya. Jika ingin berpergian, tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, gunakan masker seperti ini ya. Nah, para penduduk desa Topi sangat bersemangat demi Ivan. Dan ada orang-orang yang merasa tahu topi seperti apa yang cocok untuk dipakai Ivan. Salah satunya adalah Pak Felix, sang pembuat roti. Setiap pagi, Ivan selalu berhenti di depan pintu dan mencium aroma roti yang sedang dia panggang. Tapi Ivan tidak selalu bisa melihat Pak Felix karena tubuh beliau pendek dan bundar seperti kue-kue yang ia panggang. Tetapi Ivan bisa melihat topi Pak Felix yang menyembul tinggi. Topi itu tinggi sekali dan putih seperti kue-kue pengantin yang ia buat. Suatu hari, Ivan itu mampir untuk mencium aroma roti. Tiba-tiba Pak Felix memanggil, Nak, Bapak dengar kamu akan segera mendapatkan topi ya? Bapak punya kejutan loh buat kamu. Segera masuk yuk. Ivan pun bertanya-tanya sambil mengikuti Pak Felix dari belakang. Nah, tiba-tiba Pak Felix memberikan sebuah topi. Bapak punya sebuah topi nak untuk kamu. Begitu kata beliau. Ivan pun terkejut. Tapi karena tidak ingin melukai perasaan beliau, ia pun terima dan mengucapkan terima kasih. Ayo nak, dipakai topinya, kata beliau. Maka Ivan pun memakainya. Dan karena topi itu terlalu besar, Ivan pun terjatuh dan tidak tahu harus berkata apa lagi.
Ia pun keluar dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Nah, Ivan pun berjalan-jalan lagi dan tak lupa untuk selalu mengenakan masker dan menjaga jarak. Nah, karena setiap pagi Ivan selalu melalui jalan yang sama untuk ke sekolah, ia mendengarkan sebuah suara musik yang memberitahukan bahwa dia sedang melewati studio musik piano Bu Anita. Bu Anita sangat menyukai musik. Ayah juga pernah membuatnya sebuah topi untuk Bu Anita. Topi itu lebar dan bundar dengan gitar-gitar mungil dan juga lonceng yang bergelantungan pada setiap bagian topi tersebut. Pada hari itu, Ibu Anita tidak mengenali Ivan karena topi yang ia pakai. "Siapa kamu?" tanya Bu Anita. "Ini aku, Bu, Ivan." "Hah? Topi itu tidak cocok nak untuk kamu." Dan kemudian Bu Anita mengangkat topi itu dan mengambil sebuah topi lagi. "Nah, ini nak, Ibu buatkan hanya untuk kamu. Ibu menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuatnya. Nah, sekarang kamu pakai ya, nak ya." Ivan merasa terkejut, tidak gembira, namun juga tidak kecewa. Hanya terkejut, dia tidak pernah melihat topi seperti ini sebelumnya. "Lucu," kata Ivan pada dirinya sendiri. "Kelihatannya sempurna nak," seru Ibu Anita. "Topi ini untuk kamu ya Ivan." Ivan pun tersenyum dan guru musik itu pun berpaling dan berjalan masuki studionya. Ivan merasa puas. Sekarang Ivan memiliki 2 topi dan satu yang ada di tangan dan juga satunya lagi ada di kepala. Dia tidak suka keduanya, tapi dia tidak ingin melukai perasaan siapapun. Karena Ivan bingung akan kedua topi tersebut, dia tidak tahu harus berbuat apa, kecuali terus berjalan menuju ke sekolahnya, lengkap dengan masker dan juga topi yang ia gunakan. Belum sampai perjalanan, tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. "Ivan, apa yang ada di kepalamu itu?" Begitu kata Pak Bruno, si petugas pemadam kebakaran. "Bu Anita, Pak, yang memberikannya kepadaku." "Hah? Ada yang lebih bagus daripada itu, nak. Kamu harus coba. Bapak tahu hari ini topimu sudah dekat. Jadi, Bapak bawakan kamu sebuah hadiah." Dan untuk ketiga kalinya, sebuah topi ia gunakan di kepalanya. "Nah, ini nak, topi untuk kamu," begitu kata Pak Bruno. Topi itu sama seperti milik Pak Bruno, panjang dan juga merah, serta ada potongan selang air kecil pemadam kebakaran yang mengelilingi pinggiran topi itu, dan sebuah tangga kecil tegak menjulang di puncaknya. Karena topi itu begitu berat dan juga besar, Ivan terus berusaha untuk tetap berdiri, tetapi ia tetap terjungkal. "Terima kasih Pak Bruno," serunya. Ivan merasa sangat bingung. Sekarang ia memiliki 3 topi dan ia tidak suka ketiganya. Yang satu membuatnya tidak bisa melihat, yang satunya lagi membuatnya merasa tidak ingin dilihat orang, dan yang terakhir, yang ketiga, membuatnya tidak bisa berdiri. Apa ya yang harus dilakukannya? Nah, Ivan tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan 3 topi tersebut, kecuali dengan tetap pergi ke sekolah. Jadi, sambil memegangi topi-topi tersebut, ia tetap berjalan dengan hati-hati. Kejadian pun tidak membaik di sekolah, malah sebaiknya semakin memburuk. Topinya itu yang ia gunakan sangat mengganggu suasana kelasnya, hingga membuatnya selalu terjatuh dari kursi yang ia duduki. Hingga akhirnya guru memutuskan agar Ivan untuk pulang lebih dahulu. Ivan merasa sedih, tapi dia tahu bahwa memang gurunya itu benar. Namun pada perjalanan pulang, ia pun semakin mendapatkan lebih banyak lagi topi-topi. Nah, dan dalam perjalanan pulang, segera saja Ivan memiliki begitu banyak topi, hingga ia tidak mampu untuk membawa semuanya. Namun, ketika melihat Pak Felix, sang pembuat roti itu melintas, dengan segera Ivan menjatuhkan semua topi yang ia bawa, dan ia hanya mengenakan topi pembuat roti itu. Nah, setelah kejadian itu, Ivan pun melanjutkan perjalanannya. Ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara musik dan juga terlihat Pak Bruno yang sedang melintas. Dan dengan sigap, Ivan pun mengganti menjadi topi alat musik dan juga topi pemadam kebakaran. Ivan begitu kelelahan, sampai ia tidak mampu untuk bangun.
dia hanya duduk saja di sana, dan tentu dikelilingi dengan topi-topi yang ia miliki. Sepertinya kamu baru saja melewati hari yang cukup seru ya, Ivan. Ivan merasa tidak ada lagi suara yang lebih merdu dan lebih indah daripada suara itu. Ayah! Teriaknya sambil melompat dan juga berdiri. Ayah pasti tidak percaya dengan kejadian hari ini. Semua orang ayah memberikanku sebuah topi dan tidak ada satupun yang pas kan? Kata ayahnya menyelah. Benar ayah, kata Ivan. Topi-topi itu membuat kamu semakin kelelahan kan? Ivan hanya bisa mengangguk. Tetapi kamu tidak mau melukai perasaan siapapun kan? Dan Ivan pun mengangguk untuk kedua kalinya. Nah, dari kejadian itu, ayah Ivan pun merangkul bahu putranya dan berkata, dengar nak, karena banyak orang yang memberikanmu sebuah topi, bukan berarti kamu harus menggunakannya. Mereka itu hanya ingin berbuat baik kepada kamu, tapi ia tidak mengenal kamu. Nah, ayo sekarang kita sama-sama kumpulkan ya topi-topi yang kamu dapat ini dan kemudian membawanya pulang. Dan ketika sang pembuat topi dan juga anaknya dalam perjalanan pulang ke rumah, sang ayah pun bertanya kepada Ivan, katakan kepada ayah, apa yang benar-benar kamu suka kerjakan sekarang, Ivan? Nah, itu tadi cerita dari buku Sebuah Topi untuk Ivan. Gimana adik-adik ceritanya? Bagus bukan? Oke, semoga adik-adik semuanya suka ya. Dan sampai bertemu di cerita berikutnya.